Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor dan subruang vektor. Ruang vektor, pada umumnya kita hanya mengenal ruang vektor berdimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Ya. Dimensi 1 contohnya ya berupa titik. Dimensi 2 kita mengenal adanya bidang kartesius terdiri dari sumbu X sama sumbu Y. Nah itu contoh ruang dimensi 2. Untuk ruang dimensi 3 berupa 3 sumbu berarti ya. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, ternyata ada namanya ruang dimensi 4, ruang dimensi 5, ruang dimensi N. Akan tetapi, ruang dimensi 4, 5, sampai dengan N ini tidak bisa kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Ya. Beda halnya dengan ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Bisa kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Yang kenalkan adanya ruang dimensi 4 sampai dengan ruang dimensi N, yaitu seorang pakar matematika yang bernama Euclid, sehingga dikenal dengan ruang N Euclid, ya, ruang vektor N Euclid. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aksioma yang ada di ruang vektor. Kita lihat aksiomanya. Yang pertama ada V, yaitu sembarang himpunan tak kosong dari objek yang melibatkan dua operasi, yaitu operasi perkalian dan operasi penjumlahan dengan suatu skalar. Nah, kemudian ada suatu vektor U dan V di dalam V. Jadi V besar ini adalah ruang vektornya. Kemudian O kecil dan V kecil ini adalah anggota yang ada di dalam ruang vektor V. Kemudian KL ini adalah skalar. Nah, V ini dikatakan ruang vektor jika memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek dalam V, jadi U dan V ini anggota dari si V ruang vektor ini, maka U plus V, jadi U dan V ini kita jumlahkan, akan menghasilkan anggota dari si ruang vektor V itu sendiri. Kemudian, sifat yang kedua, sifat komutatif penjumlahan. O tambah V sama dengan V tambah O. Ini umum sering kita pelajari ya. Kemudian, aksioma yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan. Di mana O ditambah dalam kurung V tambah W sama dengan di kurung O plus V ditambah dengan W ya. Kemudian aksioma yang keempat, jika ada objek 0 ya dalam V, jadi ini disebut dengan vektor 0 di dalam ruang vektor V, sedemikian sehingga 0 ditambah dengan O sama dengan O ditambah 0 ya. Untuk setiap O itu adalah anggota dari si ruang vektor V. Sifat aksioma yang kelima, ada min O ya. Jadi negatif dari si O adalah anggota dari si ruang vektor V, sedemikian sehingga O ditambah dengan min O sama dengan min O ditambah O sama dengan 0. Jadi 0 ini adalah vektor 0 ya. Kemudian sifat yang keenam, jika ada sembarang K berupa skalar dan U anggota dari si ruang vektor V, maka perkalian antara skalar dengan vektor U merupakan anggota dari si ruang vektor V. Nah, kemudian sifat yang ketujuh, perkalian skalar dengan penjumlahan dua vektor U dan V. Nah, menghasilkan K dikali U ditambah dengan K dikali dengan V. Sifat yang kedelapan, K ditambah L dikali dengan O sama dengan KO ditambah dengan LO. Yang kesembilan, dengan 9 terus ini sifat yang ke-10 ya. Nah, di sini ada keterangannya. Jika salah satu saja dari ke-10 aksioma tersebut
tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor. Contoh soal yang pertama. Jika V merupakan himpunan semua matriks yang berorder 2x2 berbentuk A00B, jadi syarat matriksnya adalah berbentuk diagonal ini harus 0 ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa V itu merupakan suatu ruang vektor. Untuk membuktikan V ini ruang vektor, maka harus memenuhi ke 10 aksioma tadi. Kita buktikan. Ini syaratnya harus memenuhi 10 aksioma tadi yang telah disebutkan. Aksioma yang pertama yang akan kita buktikan adalah jika O dan V merupakan objek. Objek ini berarti anggota dari V ya. Maka O plus V ini merupakan anggota dari si V juga. Nah, langkah yang pertama, misalkan O kecil dan V kecil ini dengan matriks yang berbentuk order 2x2 sesuai dengan bentuk matriks yang diketahui di soal. Dan catatan di sini diagonal ini harus berbentuk 0 ya, harus 0 diagonalnya. Nah, berarti kita boleh memisalkan yang sembarang huruf yang di A dan B ini ya. Nah, untuk mempermudah saja kita misalkan U dengan A100B1 ya. Kemudian V-nya A200B2. Berikutnya kita akan menjumlahkan bahwa O plus V ini anggota dari si V. Nah, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah matriks ini. Jadi matriksnya masih tetap order 2x2 ya. Karena penjumlahan dari order 2x2 hasilnya adalah 2x2. Kemudian A1 plus A2. Nah, karena di awal A1 merupakan elemen dari si O dan A2 elemen dari si V, ya V kecil. Sedangkan O kecil dan V kecil adalah anggota dari si V. Secara tidak langsung bahwa A1 plus A2 merupakan elemen dari si ruang vektor V ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa hasil penjumlahan dari O kecil plus V kecil merupakan anggota dari si V besar ya, atau ruang vektor. Nah, jadi patokan di sini adalah bentuk matriksnya tidak berubah, tetap diagonal ini tetap 0, kemudian hasil penjumlahan ini ya, jadi merupakan elemen dari si O kecil sama V kecil ya. Jadi ketika kita menjumlahkan hasilnya adalah anggota dari si V ya. Jadi syarat dari si V itu sendiri matriksnya harus order 2x2 dan berbentuk diagonal ini harus 0 ya. Diagonal ini harus 0. Kemudian aksioma yang kedua. Di aksioma yang kedua adalah sifat penjumlahan ya, sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, karena di awal, karena di poin pertama sudah kita misalkan O dan O kecil dan V kecil, tinggal kita menggunakan permisalan tadi. Nah, kita jumlahkan. Nah, caranya kita bisa membuktikan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, ini ya, O-nya kita ambil dari permisalan yang di aksioma yang pertama, V juga demikian, kita jumlahkan. Nah, hasilnya A1 plus A2, 00, B1 plus B2. Jadi, penjumlahan ini harus sama dengan V tambah U. Nah, jadi tinggal kita gunakan sifat komutatif antara A1 sama A2, B1 sama B2. Kita gunakan komutatif, tinggal kita tukar posisinya karena penjumlahan. Maka ketika kita jumlahkan hasilnya akan tetap sama ya. Nah, ini sehingga bentuk dari A2 00 B2 adalah bentuk dari si V, A1 00 B1 bentuk dari si O. Jadi terbukti ya bahwa O tambah V sama dengan V tambah O. Berikutnya kita akan menjumlahkan sifat aksioma yang ketiga ya, sifat asosiatif dari penjumlahan.
Sama dengan cara nomor 2, aksioma yang kedua, kita bisa membuktikan dari kiri ke kanan. Nah, karena di awal tadi O kecil dan V kecil sudah kita misalkan, maka untuk W-nya kita misalkan dengan A3 ya. A3 00 B3. Baru kita jumlahkan. Ini penjumlahannya. Kemudian kita bisa membuka kurung ini ya. Buka kurung ini jadi bentuknya penjumlahan seperti ini. Kemudian kita arahkan bentuknya ke bentuk O dalam kurung O plus V ditambah dengan W. Jadi usahakan ketika kita ingin membuktikan dari kiri ke kanan, maka kita arahkan bentuk yang di kiri sehingga menjadi bentuk yang sebelah kanannya. Kita buat kurung ya, karena kita harus membuat dalam kurung O plus V ya. Nah, jadi kita gabungkan ya antara matriks A100 B1 dengan A200 B2 dengan sebuah kurung ya. Nah, sehingga dari sini kita lihat ini bentuknya dari si U ya. Ini bentuknya dari si V, ini dari si W. Jadi terbukti sifat asosiatif dari penjumlahan. Berikutnya aksioma yang keempat ya. Ada objek 0 dalam V disebut sebagai ruang vektor V, ruang sebutnya vektor 0 untuk V. Sedemikian sehingga 0 tambah O sama dengan O tambah 0. Nah, karena bentuknya matriks order 2 kali 2, maka 0 di sini ya berupa matriks 0 ya. Matriks 0 itu semua elemennya adalah berupa 0 ya. Nah, langkah yang pertama, karena tadi O sudah kita misalkan dengan A1 00 B1, jadi bisa kita pakai lagi ya. Nah, kemudian kita jumlahkan 0 tambah O ya sama dengan ya. Jadi vektor ini apa matriks dengan elemen 0 ditambah dengan si U, hasilnya adalah si U itu sendiri ya. Kemudian ketika kita jumlahkan U tambah 0 ya, jadi matriks U tambah dengan matriks dengan elemen 0 semuanya, hasilnya sama ya. Nah, sehingga terbukti bahwa 0 tambah U sama dengan U tambah 0. Kemudian aksioma yang kelima ya. Nah, di sini ada negatif U ya. Berarti kita mengambil negasi dari si U ya. Kebalikan dari si U. Jadi kita misalkan U-nya dengan A100B1, maka min U-nya adalah min A min A100 min B1. Kita jumlahkan ya. A1 ditambah dengan min A1 hasil 0. Kemudian B1 ditambah min B1 hasil 0 ya. Sehingga hasilnya berupa matriks 0 ya. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan aksiomanya ya. Berikutnya min U tambah U. Hasilnya adalah matriks 0 juga ya. Min A1 tambah A1 ya 0. Min B1 tambah B1 adalah 0 juga. Nah, sehingga terbukti bahwa U ditambah dengan min U sama dengan min U tambah U, hasilnya sama dengan 0 ya. Berikutnya aksioma yang ke-6. Nah, di sini ada K itu sembarang skalar, U itu anggota dari si vektor V, maka perkalian K kali U merupakan anggota dari si vektor V. Nah, kita kalikan K dikali dengan A100B1 sama dengan KA100KB1. Kita lihat di sini bentuk matriksnya tidak berubah ya, tetap 2 kali 2. Kemudian diagonal ini tetap 0 ya. Maka kesimpulannya adalah perkalian dari K kali U adalah merupakan anggota dari si ruang vektor V. Nah, jadi keterangan ini ya, KA1 dan KB1 elemen dari order 2 kali 2 ya. Intinya itu ya, matriksnya tetap order 2 kali 2, diagonal ini tetap 0 ya. Tidak ada yang berubah. Kemudian sifat aksioma yang ke-7 ya. Jadi skalar dikalikan yang penjumlahan dua vektor. Hasilnya adalah KU ditambah dengan KV. Nah, kita kalikan ya skalar dengan U plus V. U-nya
ya bentuk vektor yang sudah kita misalkan di awal. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Maka hasilnya ini A1 plus A2 0, 0 B1 plus B2 ya. Dikalikan ke dalam K-nya. Nah, hasil ini ya. Ternyata setelah kita kalikan K ke dalam, dia tidak merubah bentuk matriks juga ya. Dari diagonalnya masih tetap 0. Nah, langkah berikutnya kita arahkan bentuknya ke bentuk yang akan kita buktikan ya. Jadi kita buktikan bahwa K dalam kurung U tambah V sama dengan KU kali KV. KU ditambah dengan KV. Berarti kita arahkan ke bentuk KU dan KV ya. KU sendiri berarti K dikali U1, K dikali U, dan plus K dikali dengan V. Nah, kita pisahkan matriksnya ya. Pisahkan seperti ini ya. Sehingga terbukti bahwa K dalam kurung U tambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali dengan V. Sifat yang ke-8 ya, penjumlahan skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya adalah KU ditambah LU ya. Nah, ini kita buktikan ya. Kemudian ini bentuk perkaliannya ya, K tambah L dikali dengan A1 00 B1. Nah, kita kalikan ke dalam ya, skalarnya kali ke dalam matriks, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita arahkan bentuk ke bentuk KU sama LU ya. Nah, jadi tinggal kali ke dalam aja A1-nya. Kemudian berikutnya matriksnya kita pecah sehingga mengarah ke bentuk KU ditambah dengan LU. Nah, inilah hasilnya, terbukti ya bahwa K tambah L dikali U sama dengan KU ditambah dengan LU. Aksioma yang ke-9 sekarang. Ya, K dalam kurung L kali U sama dengan KL kurung dikali dengan U. Ingat, KL tadi adalah skalar. Kita kalikan ya. Jadi ini bentuknya ya. Kita kalikan dulu yang dalam kurung juga boleh. Ya, jadi kali ke dalam. Jadi hasilnya LA1 00 LB1. Kemudian kali ke dalam lagi K-nya ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita arahkan bentuknya menjadi KL dalam kurung KL dikali U ya. Sehingga nanti kita kurung aja KL-nya, atau bisa kita keluarkan juga KL-nya dari matriks ya. Nah, sehingga terlihat jelas ya, KL-nya berdiri sendiri, matriks U-nya berdiri sendiri ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa K dalam kurung L tambah U K dalam kurung L kali U sama dengan KL dikali dengan U ya. Aksioma yang ke-10 yang terakhir. Nah, di sini ada satu ya. Ketika kita membahas tentang matriks, maka satu inilah matriks identitas. Nah, jadi matriks identitas ya 1 0 0 1. Nah, kita kalikan dengan U ya. Maka hasilnya adalah si U itu sendiri ya, ini ya. Jadi ketentuannya kan sudah pernah kita pelajari bahwa matriks identitas dikalikan dengan matriks apa saja, hasilnya adalah matriks itu sendiri ya. Matriks A dikali dengan identitas, hasilnya matriks A itu sendiri gitu. Nah, dari ke-10 aksioma ini ternyata semuanya terpenuhi ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor V besar tadi adalah di mana vektor V besar tadi adalah himpunan semua matriks yang berorder 2x2 yang berbentuk A00B. Nah, dapat simpulkan bahwa si V tersebut adalah ruang vektor. Ya, demikian penjelasan untuk soal nomor 1. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih tentang matriks juga. Nah, di sini ada W ya. W itu merupakan himpunan semua matriks yang berorder 2x2 berbentuk A1 1B. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, bentuk diagonal ini harus 1. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa si W ini merupakan ruang vektor. Jadi kita bisa menggunakan 10 aksioma yang tadi ya, yang sudah kita bahas. Kita buktikan. Aksioma yang pertama ya, jika ada U dan V kecil merupakan anggota dari si W ya, maka penjumlahan dari keduanya anggota dari si W juga.
Ingat, yang perlu diperhatikan adalah si W ini harus berbentuk matriks 2x2 dengan diagonal ini harus 1. Langkah pertama kita misalkan dulu ya, U1 U dengan V-nya ya. U-nya U1 A1 1 B1, V-nya A2 1 B2. Nah, kita jumlahkan sekarang. Hasilnya adalah A1 plus A2 2 B1 plus B2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Ini matriksnya, diagonal dari matriksnya ini 2 ya. Sedangkan ketentuannya adalah matriksnya berbentuk ordo 2x2 dengan diagonal ini berupa angka 1 ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 2 ini bukan elemen dari si matriks yang berordo 2x2 ya, karena bentuknya harus 1 diagonalnya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan dari U dan V, U plus V, itu bukan merupakan anggota dari si W ya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa W itu bukan ruang vektor. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita lanjut soal yang nomor 3. Diketahui S ini dengan definisinya adalah X1, X2 elemen dari R2 ruang dimensi 2 di mana X1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan apa S adalah ruang vektor. Untuk membuktikan S ruang vektor, berarti perlu kita buktikan ke 10 aksioma yang telah disebutkan tadi. Kita buktikan aksioma yang pertama. Di sini ada U dan V merupakan elemen dari S, maka ketika kita menjumlahkan U tambah V juga merupakan anggota dari si S. Langkah yang pertama kita misalkan U-nya dan V ya. U dan V kita misalkan. Nah, karena di sini X1-nya adalah didefinisikan dengan sebuah bilangan yang lebih dari sama dengan 0, berarti kita misalkan yang sembarang bilangan yang syarat lebih dari sama dengan 0. Adapun X2 juga kita bisa definisikan ya, tapi dia tidak ada syarat, jadi boleh kita mengambil bilangan negatif ataupun positif ataupun 0 itu sendiri, nggak masalah. Nah, kita misalkan di sini O-nya dengan 3-3, V-nya dengan 5, 2. Nah, kemudian kita jumlahkan U dan V. U plus V jumlahkan dapatlah hasilnya 8,8 min 1. Nah, di sini X1-nya 8. 8 itu lebih dari sama dengan 0, sehingga untuk penjumlahannya itu memenuhi syarat dari X1 ya. Karena dia memenuhi syarat dari X1, maka penjumlahan dari U dan V juga anggota dari si S. Kemudian kita menggunakan sifat komutatif dari penjumlahan. Kita jumlahkan O tambah V ya. Nah, untuk kasus yang ini kita bisa membuktikan kedua ruas ya. Kita cek apakah hasil sama atau enggak. Apakah hasilnya sama atau tidak ya. Kita jumlahkan U tambah V, hasilnya 8 min 1. Demikian juga kita jumlahkan V tambah U, hasilnya 8 min 1. Dan ini sama ya. Berarti untuk aksioma yang kedua memenuhi. Kemudian aksioma yang ketiga, ya, ini sifat asosiatif penjumlahan. Keempat dan kelima, ya silakan dicoba sendiri. Sekarang kita buktikan aksioma yang keenam. Untuk K sembarang skalar dan U anggota dari S, maka perkalian antara skalar dengan vektor U juga merupakan anggota dari si S. Nah, kemudian kita kalikan K kali U. Hasilnya adalah 3K min 3K. Nah, sekarang karena K berupa skalar, kita boleh memisahkan sembarang bilangan. Kita ambil dulu misalnya bilangan positif ya, kita ambil K yang sama dengan 2, kita kalikan jadi 3 kali 2 dan min 3 kali 2, hasilnya 6 min 6. Nah, kita lihat
X1 nya 6 ya, berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi memenuhi untuk syarat dari si X1. Nah, sehingga perkalian K kali U dengan K-nya sama dengan 2 itu memenuhi anggota dari si S. Nah, kalau kita ngambil K sama dengan min 2, kita ngambil K negatif, ternyata hasil perkaliannya X1 nya itu negatif ya. Nah, kurang dari 0. Sehingga karena dia negatif, sedangkan syaratnya X1 nya harus lebih dari sama dengan 0, maka untuk K negatif, skalar yang negatif tidak memenuhi ya untuk menjadi anggota dari si S. Nah, karena dia tidak memenuhi, maka pembuktiannya sampai dengan aksioma yang ke-6 saja. Aksioma yang ke-7 tidak bisa kita lanjutkan ya, karena di aksioma yang ke-6 dia tidak memenuhi. Kita bisa menyimpulkan bahwa S itu bukan ruang vektor. Masuk ke materi subruang vektor. Subruang vektor itu sub itu artinya bagian dari si vektor. Nah, karena dia bagian dari vektor, jika kita masih mengingat materi tentang himpunan, maka ada himpunan, ada sub himpunan bagian ya. Jadi subruang vektor di sini adalah himpunan bagian dari si ruang vektor. Kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini ya. Jika yang bundaran besar ini adalah ruang vektor ya, maka arsiran hitam ini sebagai W-nya ya. Ruang W juga itu ruang vektor, maka W ini adalah subruang vektor dari si V. Nah, karena dia bagian dari si ruang vektor, maka untuk W subruang vektor ini juga punya syarat ya, punya aksioma yang harus dipenuhi. Karena dia subruang vektor, maka pengambilan syarat untuk subruang vektor diambil dari aksioma yang ada di ruang vektor. Nah, ini ada dua aksioma. Kalau di ruang vektor ini masuk ke aksioma yang pertama ya. Jika O dan V itu anggota dari si W ya. Jadi pengambilannya terhadap si W ini ya, karena yang akan kita buktikan adalah apakah W ini subruang vektor dari si V. Jadi pengambilan anggota U dan V itu adalah berdasarkan si subruang vektor W ini ya. Nah, maka penjumlahan dari U tambah V adalah anggota dari si W juga. Yang kedua, nah ini aksioma yang ke-6 yang ada di ruang vektor ya. Aksioma yang ke-6 yang ada di ruang vektor. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuktikan bahwa subruang vektor dari ruang vektor. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sini apabila V adalah himpunan matriks berordo 2 kali 2 dan W itu adalah semua matriks yang berukuran 2 kali 2 dengan elemen diagonalnya utamanya bernilai 0. Jadi V ini adalah himpunan matriks secara umum ordo 2 kali 2 dan W ini memperjelas ya, matriksnya ukuran 2 kali 2 dan elemen diagonal utamanya bernilai 0 ya. Kita buktikan bahwa si W ini merupakan subruang vektor dari si V. Kita buktikan menggunakan dua aksioma tadi ya. Kita buktikan. Nah, sebelum kita buktikan, maka kita definisikan dulu vektor W-nya seperti apa. Di sini ada keterangan dari soal elemen diagonal utamanya bernilai 0 ya. Diagonal utama itu yang ini ya, 0-nya. Adapun diagonal yang lain itu bisa kita misalkan dengan sembarang huruf. Nah, ya, ini diagonal utamanya. Kita mulai pembuktian dengan aksioma yang pertama. Nah, di sini kita akan mengambil permisalan dulu ya. Permisalan O dan V. O, V kecil ini dalam W, dalam anggota si W ya. Misalkan ya, ketika kita misalkan O kecil dan V kecil ini, panduannya adalah si vektor W tadi yang sudah kita definisikan. Nah, jadi kita definisi misalkan O-nya dengan 0, A1, B1, 0, V 0, A1, B1, 0 ya. Permisalan A1 dan B1 ini terserah kita ya. Boleh kita mengambil huruf-huruf yang lain ya. Hanya sekedar permisalan saja. Berikutnya kita jumlahkan. Ketika kita menjumlahkan, maka hasilnya adalah ini ya, 0, A1 tambah A2 ya, A1 tambah A2,
kemudian B1 tambah B2 0 ya. Nah, dari hasil penjumlahan ini tidak merubah bentuk matriksnya, yaitu diagonal utamanya yaitu 0 ya. Nah, karena dia tidak merubah bentuk matriks, kemudian di sini A1 B1 ini elemen dari U kecil, A2 B2 itu elemen dari si V, maka secara penjumlahannya juga merupakan elemen dari si W ya. Jadi berada dalam anggotanya si vektor W. Kemudian kita akan buktikan aksioma yang kedua ya. Adakah sembarang skalar dan O itu vektor di W ya. Maka perkalian K dikali U anggota dari si W juga. Kita kalikan ya. Nah, setelah kita kali ternyata tidak merubah juga bentuk matriksnya ya. Dan KA1, KB1 ini ya anggota dari si U kecil ya. Maka secara umum ya anggota dari si W juga. Jadi karena K1 ini, K1 dan KB1 ini adalah elemen dari si U ya, U kecil. Sedangkan U kecil adalah anggota dari si W. Maka KA1, KA2 ya, secara tidak langsung merupakan anggota dari si W juga ya. Maka bisa disimpulkan bahwa W adalah subruang vektor dari si V. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini diketahui V sama dengan P2. Kemudian P2 di sini adalah polinomial ya, yang derajatnya sebesar 2. Nah, di sini didefinisikan dengan W itu bentuk polinomial A ini konstanta ya, Bx plus Cx kuadrat. Nah, penjumlahan konstanta dan koefisien dari X dan X kuadrat itu sama dengan 0. Kita akan buktikan apakah W ini merupakan subruang vektor dari si V atau P2 ya. Nah, kita buktikan. Untuk mempermudah, kita bisa menyusun bentuk polinomial ini ke dalam bentuk vektor. Nah, kita buat dalam bentuk vektor. Jadi A ini boleh sembarang sih ya, boleh sembarang. Boleh Cx kuadratnya di atas, konstanta A-nya di bawah ya. Ini boleh sembarang. Nah, kita buat tanpa mengambil X dan X kuadrat. Jadi kita hanya mengambil konstanta dan koefisiennya saja. Nah, ini kita definisikan berdasarkan definisi soal ya, penjumlahan dari konstanta dan koefisien dari X dan X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, baru kita buktikan. Angka yang pertama sama, kita memisalkan O kecil dan V kecil, di mana O V kecil ini merupakan anggota dari si W. Maka kalau kita jumlahkan, dia anggota dari si W juga. Nah, misalkan O-nya dengan A1, B1, C1 sesuai dengan definisi, maka definisinya adalah konstanta ya, penjumlahan konstanta dengan koefisien dari X dan X kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan A1, B1 dan C1 itu sama dengan 0. Kemudian untuk V-nya kita misalkan A2, B2, C2 sama dengan yang O ya, kita jumlahkan lagi sesuai definisi, hasilnya sama dengan 0. Kemudian O dan V-nya kita jumlahkan. Berikutnya O dan V kita jumlahkan. Nah, penjumlahan O dan V ini yang akan kita buktikan apakah O plus V ini sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena sesuai dengan definisi dari si vektor W ini ya, penjumlahan dari konstanta, koefisien X dan koefisien X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Kemudian ini mengikuti definisi ya. Hasil penjumlahan ini mengikuti definisi A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, ini akan kita buktikan apakah penjumlahan elemen vektor ini sama dengan 0 atau tidak ya. Kita jumlahkan seperti ini. Nah, kemudian kita susun berdasarkan 1 ya, 1 dan 2. Berarti kita pindahkan B1 dan C1-nya ke kiri, A2 dan B2-nya ke kanan ya. Nah, ini sehingga penjumlahan seperti ini.
Nah, kita tahu dari definisi U kecil yang tadi kita misalkan penjumlahan antara A1, B1, dan C1 itu sama. Setelah kita jumlahkan, maka kita susun berdasarkan A1, B1, C1 ya. Kita jumlahkan. Nah, jadi ini kita susun sesuai dengan 1 dan 2. Kemudian sesuai definisi dari si U kecil, bahwa penjumlahan A1, B1, C1 itu sama dengan 0 ya. Berarti ini hasil 0 ya. 0, demikian juga yang A2, B2, C2 juga 0. Maka ketika kita menjumlahkan 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti ya, O plus V itu sama dengan 0 ya. Karena O plus V sama dengan 0, maka penjumlahan O plus V ini merupakan anggota dari si vektor W. Kemudian kita akan buktikan aksioma yang kedua. Adakah sembarang skalar U itu sembarang vektor di W, perkalian skalar dengan vektor U ini sama anggota dari si W. Kita kalikan, K kali U itu harus sama dengan 0 ya, sesuai dengan definisi di soal. Sekarang kita kalikan K dikali U ya, jadi K dikali A1 B1 C1, hasilnya ini KA1 KB1 KC1. Nah, sesuai definisi maka kita jumlahkan, terus K-nya bisa kita keluarkan ya. Nah, di sini kan definisi dari U ya, U kecil, bahwa penjumlahan dari A1 plus B1 plus C1 sama dengan 0, sehingga K dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi terbukti bahwa vektor W itu merupakan subruang vektor dari vektor V ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui V berada di R3 dan U mempunyai anggota. U ini punya anggota terdiri dari A, B, C. Didefinisikan dengan A sama dengan B kurang C kurang 1 merupakan elemen dari R. Kita akan membuktikan apakah U subruang vektor dari V. Untuk membuktikan U subruang vektor dari V, kita buktikan menggunakan dua aksioma yang telah disebutkan di awal. Aksioma yang pertama, jika U dan V merupakan objek atau elemen dari si U, maka kita jumlahkan U tambah V merupakan elemen dari si U juga. Langkah pertama kita misalkan U kecil dan V kecil. U kecilnya A1, B1, C1 ya. Ini anggotanya. Sesuai dengan definisi yang di soal, jika U besar ini punya anggota A, B, C, maka A-nya sama dengan B kurang C kurang 1. Nah, di sini U kecilnya anggotanya A1, B1, C1, maka kita arahkan ke definisi menjadi A1 sama dengan B1 kurang C1 kurang 1. Demikian juga yang V ya. Kita misalkan dengan A2, B2, C2, maka sesuai definisi jadi A2 sama dengan B2 kurang C2 kurang 1. Berikutnya kita jumlahkan ya, sesuai dengan aksioma. Kita jumlahkan U plus V. Hasilnya ini A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Berikutnya kita akan ikuti definisi yang ada di soal ya. Ikuti definisi sehingga menjadi A1 plus A2 sama dengan B1 plus B2 dikurang, karena di sini dikurang C ya, dikurang C1 plus C2 dikurang 1. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita buka kurung sehingga menjadi seperti ini ya. Kita kumpulkan B1 dengan C1, B2 dengan C2. Nah, kita lihat bentuknya. Ini B1 kurang C1. Kalau kita lihat bentuk dari si U, bentuk dari U kecil adalah A1 sama dengan B1 kurang C1 kurang 1. Jadi di sini yang kurang adalah min 1-nya kurang. Sehingga bentuk B1 kurang C1 ini tidak sama dengan bentuknya si U. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinjau untuk bagian yang kedua ya, yang sebelah kanannya. Kita lihat B2 kurang C2 kurang 1. Nah, bentuk ini sama dengan bentuknya si V. Nah, jadi kita bisa menulis bentuk ini sama dengan V ya. Nah, kalau kita lihat bentuk yang ini B1 kurang C1 kurang min 1-nya nggak ada ya. Min 1-nya tidak ada. Nah, sehingga dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari penjumlahan
U plus V itu bukan merupakan anggota dari si U ya, karena di sini bentuknya tidak sama dengan U kecil ya. Atau dengan cara yang lain, kita bisa menggunakan bentuk yang ini ya, persamaan yang ini kita ambil, kemudian A1 A2 ini kita substitusi menggunakan bentuk dari U dan V kecil. Nah, di sini A1 nya kita substitusi dengan B1 kurang C1 kurang C kurang 1, A2 nya kita substitusi B2 dikurang C2 kurang 1. Setelah itu dijumlahkan, terus kita cek apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Seperti ini jadinya ya. Setelah kita jumlahkan, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, di kiri ada min 2, di kanan ada min 1 ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Akibatnya, U plus V bukan merupakan anggota dari si U ya. Dengan demikian bahwa U bukan saburang vektor dari si V. Demikian penjelasan soal nomor 3, mudah-mudahan bisa dipahami.